Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Sela. Kali ini Kak Sela akan membawakan tutorial tentang bagaimana instalasi Dapodik versi 2021 ya. Yang sekarang banyak yang bingung, yang tanya ke saya, Kak Sela, terutama dari jenjang PAUD ya. Yang selama ini saya dampingi yang pakai Dapodik PAUD yang kemarin. Dan saya ini tahun ajaran 2020-2021 resmi Dapodiknya sudah jadi satu dengan Dapodik Dasmen. Mungkin bagi teman-teman SD, SMP, SMA, SMK sudah terbiasa. Nah, ini yang masih bingung nih teman-teman. Ini ya, teman-teman PAUD yang dari level formal TK maupun non formal dari KB, PP dan sejenisnya. Oke, baik. Kak Sela pertama kali akan bahas tentang syarat umum ya. Syarat umum kemarin kalau nggak salah teman-teman ya, kita buka websitenya dulu deh ya. Dapo, sekarang websitenya ganti ya teman-teman, pakai dapo titik ya, ini alamatnya dik-men.kemdikbud.go.id. Jadi websitenya dari satu dari sekarang dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Jadi websitenya di sini ya sekarang ya. Ketik di browser, address browsernya di atas. Nah, di sini ya ngetiknya. Saya sarankan pakai Google Chrome. Jadi sekarang nggak usah ngunjungi sini lagi. Dapo PAUD-nya itu nggak usah. Jadi nggak perlu ngunjungi Dapodik PAUD-nya yang ini ya. Yang website ini dapo.paud. Masnya ini sekarang nggak dipakai karena kita sudah resmi memakai website yang sini ya. Yang dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Nah, ini ada peringatan. Jadi yang pertama, kalau 31 Oktober ini verifikasi akun ya pada sistem Dasam sampai dengan 31 Oktober ini terakhir cut off. Akun yang tidak diverifikasi sampai dengan batas tersebut dihapus dari database Dapodik. Jadi jangan sampai nggak digarap. Operator di sini ya. Jadi verifikasi operator di sini teman-teman. Karena nanti verifikasi ini akan dipakai sebagai apa ya? Sebagai acuan untuk mengerjakan Dapodik seperti itu ya. Jadi verifikasi akun operator sekolah di sini, verifikasi akun PTK di sini, verifikasi akun dinas pendidikan di sini ya, seperti itu. Oke, baik, sambil nunggu websitenya terbuka ya, yang terpenting adalah kita sekarang download dulu aplikasinya ya. Ini kita lihat dulu setelah ini ya. Oke, bentar. Oke, kita tutup dulu. Yang penting kita install dulu. Yang penting install dulu ya. Install di mana Kak Sela? Nah, di sini beranda ada unduan teman-teman ya. Unduan di sini ya. Nah, install panduannya di sini, installernya di sini. Jadi versi 2021 itu semuanya nih, lihat ya teman-teman, rilis 19 Juli untuk Windows XP, Vista 7, 8, 10. Jadi pada prinsipnya Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10 bisa semuanya. Cuma yang direkomendasi dari pusat yaitu pakai Windows 10 seperti itu ya. Terus kalau yang Windows 7 gimana? Bisa sebenarnya ini ya. Karena di sini sudah sampaikan. Nah, kita penting install apa? Mendownload atau unduh dulu installernya. Nah, ini ya. Disimpan dulu sambil nunggu prosesnya. Ini online ya, teman-teman. Nyambung internetnya dulu. Kalau nggak bisa download ya ngopi dari teman-teman yang sudah punya. Kemudian panduannya di sini. Lengkap sudah ya. Nah, sebelum menuju ke instalasi, yang terpenting adalah kita harus tahu dulu spesifikasi komputer kita ya, yang mau kita pasangi ya. Sebenarnya di sini secara khusus gak ada panduan ya, tapi ada rekomendasi. Di sini kalau aplikasi secara umum dari Windows XP bisa, Vista bisa, cuma
Windows XP dan Vista saat ini sudah nggak ada. Tapi seandainya teman-teman masih punya, bisa ya. Yang masih banyak saat ini yaitu Windows 7, mungkin di beberapa laptop masih terinstall punyanya sekolah. Walaupun secara resmi per tahun 2019 kemarin, per tahun ini ya kalau nggak salah, Windows 7 resmi menutup support update-annya. Nah, artinya apa? Kalau Anda masih menggunakan Windows 7, disarankan harus upgrade ke Windows di atasnya, bisa 8 atau 10. Nah, secara teknis, kalau dari panduan ini, kalau kita lihat ya, semestinya teman-teman untuk syarat instalasi minimal, ini yang buat saya juga banyak tanya teman-teman operator tentang syarat install hardware-nya apa Kak Sela. Ini sudah jelas di sini dibahas ya. Yang pertama harus prosesor. Ini ingat, spesifikasi komputer yang direkomendasikan. Saya bolak-balik mengatakan direkomendasikan, artinya tidak wajib, tapi disarankan, disunahkan dalam bahasa fikih kalau dalam Islam itu seperti itu ya. Disarankan, disunahkan secara muakkad tapi bukan wajib. Bahwa prosesor laptop atau komputernya itu Core i3. Kalau seandainya nggak punya Kak Sela karena lembaga nggak mampu beli ya, laptop yang ada apa nih? Nah itu yang penting syarat yang kedua, yang B, itu kalau bisa memorinya adalah 4 GB. Nah kalau lembaga disuruh beli laptop Core i3, nggak semua lembaga bisa Bapak Ibu ya. Jadi jangan maksa, kalau memang nggak ada Core i3 nggak apa-apa ya. Yang penting kalau bisa, kalau beli memori insya Allah ya di daerah Jawa yang memori 4 GB ini upgrade satu keping itu kurang lebih harganya 300.000. Antara 300 350.000 lah per keping ya. Nah, tergantung toko jualnya berapa. Kalau yang laptopnya sudah ada 2 GB, mau upgrade ke 4 GB kan tinggal nambah 2 GB lagi. Itu pun kalau laptopnya slot memori ya. Jadi yang dicolokkan memori tambahan itu masih ada ya. Ditambah 2 GB nggak apa-apa. Itu seandainya slotnya masih punya. Kalau slot memori cuma satu Kak Sela, ya udah slot yang 2 GB itu diambil ganti dengan slot satu memori 4 GB, beli 4 GB. Kalau slot memorinya ada dua, yang satunya tertanam 2 GB, tinggal nambah satu slot ya, tambah 2 GB itu bisa. Kalau 2 GB itu harganya di sekitar Pulau Jawa itu sekitar antara 150 sampai 200 ribuan lah, seperti itu. Insya Allah secara beli laptop Core i3 dengan nambah memori, kalau lembaga saya yakin masih mampu upgrade ke memori, seperti itu ya. Kemudian yang syarat ketiga C ya, hard disk. Hard disk disarankan 120 GB SSD ya. SSD itu hard disk terbaru, teknologi terbaru yang punya kecepatan tinggi. Nah, kalau bingung ini Kak, apakah harus ganti? Enggak mesti. Ini ada garis miring. Kalau bisa artinya 500 GB ya. Ya, itu untuk sistem aja, yang penting menampung, yang penting jalan, space-nya di C masih ada. Jadi kalau punya hard disk kayak punya saya ini ya, di komputer, ini Windows 7 ya teman-teman. Nah, ini malah C-nya cuma 50 GB. Ini terbacanya ya. Ini masih bisa. Nah, total ini 320 seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Gak usah bingung nang C, yang terpenting kalau bisa laptopnya, kalau support ya, kalau memori 4 GB ya, install Windows 10 biar nggak bingung ya. Kalau misalnya Windows 7 Kak, ya silakan dicoba diinstal seperti itu. Nah, yang terpenting yang E tadi ya. Pada tutorial saya sebelumnya, saya merekomendasikan di laptop harus terinstall aplikasi browser atau perambah web seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Opera. Saran Kak Sela sendiri saat ini, Bapak Ibu silakan install Google Chrome terbaru ya. Google Chrome terbaru. Ya, sekali lagi saya sarankan, saya rekomendasi kalau ini ya, install Google Chrome terbaru. Di mana tempat installnya? Ya di sini ya. Kalau sampai masih bingung, ketik google.com, di sini nanti Bapak Ibu ketik Google
CHORM, Chrome, ME, offline, kata kuncinya ini ya, installer. Nah, enter. Setelah itu kunjungi menu yang disediakan oleh Google. Ini saya buka pakai Google Chrome. Download, install Google Chrome. Yang ini ya. Klik. Nah, ini dibuka. Nanti Bapak Ibu kunjungi. Nah, ini tergantung internetnya. Di sini menunya komputer, download and install Google Chrome komputer. Kemudian pilih menu yang ini, install Chrome offline. Jadi installnya biar download dulu. Nggak perlu online ya. Nah, di mana tempatnya Kak Sela ini? Di link yang ini. Diklik alternate. Nanti Anda akan ditanya untuk mendownload. Nah, karena saya tadi sudah download, jadi nggak perlu saya download lagi. Ini download sampai selesai ya teman-teman. Nah, simpan seperti itu. Oke ya. Oke, saya nggak perlu download. Anda install. Contoh Bapak Ibu ya. Punya saya tadi yang download. Ini sambil nunggu tadi saya terangkan untuk Chrome. Ini saya sudah selesai mendownload dapotiknya. Ada peringatan seperti ini. Download and may be dangerous. Artinya ada sesuatu yang berbahaya. Jangan khawatir. Kalau ada pilihan seperti ini, Anda klik panahnya. Kemudian pilih keep. Nah, nggak apa-apa ya. Kenapa kok ada kata-kata dangerous? Karena ini dianggap sama komputer, laptop, aplikasi yang berbahaya. Nggak apa-apa ya. Karena ini udah jelas dapodik 2001 ini. Begitu selesai, kalau saya dipakai Windows Chrome, cari di download biasanya. Ya, di menu download sini. Nah, ini Windows 7 ya. Nah, ini. Saya pindahkan dulu ke, saya copy, atau jalankan langsung boleh. Saya tadi E ya. Nah, saya sekarang ini paste. Sebelum lanjut memenuhi syarat-syarat tadi ini ya, di E, saya sementara saya pindah di E. Memenuhi syarat-syarat tadi, saya tutup dulu. Ini ya. Setelah saya pengen tahu tempatnya laptop saya tuh Core i3 atau enggak, memorinya berapa giga, harddisknya berapa giga, sistem operasinya. Penting yang saya sarankan tuh kita tahu memorinya dulu, sistem operasinya Windows berapa. Nah, itu yang penting. Nah, di mana tempat ngeceknya? Saya minus dulu ya. Nah, ini punya saya Windows 7, tahunya dari mana? Anda buka Explore, file Explore. Ini cara ngecek komputer Anda itu di mana ya ini. List Explore, Bapak Ibu ya. Nah, kalau Windows 7 itu tempatnya di komputer. Kalau Windows 10 itu My PC. Disk PC atau My PC ya. Coba di komputer, kalau Windows 7 klik kanan, Properties. Sekali lagi, kalau di Windows 10, Disk PC atau My PC. Ini kalau di Windows 7 komputer, klik kanan, Property. Nah, itu untuk ngecek spesifikasi laptop kita. Ini punya saya ya. Windows Edition. Windows 7 Ultimate. Nah, ini Windows yang saya pakai saat ini yang mau tak install Dapodik 2021 itu Windows 7 Ultimate. Ini laptopnya Acer versi lama ya teman-teman karena lembaganya masih punya ini ya. Cuma ini memang prosesnya udah Core i3 ya. Nah, memorinya ini kemarin 2 GB sudah di-upgrade ditambah 1 keping 2 GB karena laptopnya mendukung untuk ditambah memori. Kalau laptop Anda cuma ada satu slot, satu tempat memori, maka mau nggak mau kalau itu terisi 2 GB, ya mau nggak mau yang 2 GB dilepas, diganti dengan beli memori 4 GB, ganti yang 2 dilepas, yang 4 GB dipasang. Itu pun kalau slot memorinya baru ada satu. Nah, kalau slot memori atau tempat memorinya ada 2, itu silahkan tinggal nambah 2 GB. Nah, harga memori berapa? Ini sekedar info. Kalau di sekitar Pulau Jawa ya, memori DDR3 ya 2 GB itu sekitar antara 150 sampai 200 ribuan. Kalau yang 4 GB itu antara 300 ya 350-an ribu lah. Seperti itu. Orang jual segitu ya. Nah, kalau daripada Anda beli laptop baru dengan Core i3, kalau uangnya memang nggak ada, lembaga nggak mampu, yang penting beli memori aja lebih terjangkau ya seperti itu. Karena di BOP juga kalau untuk maintenance jadi termasuk upgrade memori itu juga kategori maintenance atau service itu nggak apa-apa.
Tapi kalau di BOP dibuat untuk beli laptop baru, itu tidak diperbolehkan nih di BOP ya, di BOP PAUD. Udah jelas berarti laptop saya Windows 7, memorinya 4 GB, memorinya 4 GB, kemudian Core i3. Ya, kebetulan ini Core i3. Nah, next nanti saya akan coba praktek untuk memakai laptop yang bukan Core i3 ya. Ini saya sekarang praktek Windows 7 apakah bisa atau enggak, kita lihat ya. Oke, tadi laptop saya simpan aplikasi Dapodik saya di mana? Di kemudian di Dapodik ini ya. Oke. Ini ya. Klik kanan, saya klik Run as Administrator. Nah, kalau ada out of service system resource, nah nggak apa-apa, di oke aja. Pokoknya catatannya teman-teman, kalau masih ada aplikasi lama di Dapotiknya, dibuang dulu ya. Aplikasi sebelumnya Dapodik versi berapapun, dari PAUD atau di SD, Dapodik Test versi sebelumnya, tolong di uninstall dulu. Saya nggak akan bahas itu ya, karena sudah saya bahas di versi sebelumnya. Jadi kalau ada Dapodik sebelumnya, itu dibuang dulu. Ini ada peringatan, ya diabaikan aja, karena saya pakai Windows 7. Saya lanjut, saya setuju, lanjut. Ya, ini terinstall Dapodik. Nah, ini Dapodik Windows saya itu versi Windows 7 32 bit ya. Kembali di sini tempatnya. Komputer Properties kalau Windows 7. Nah, Windows 7 Ultimate Service Pack 1. Laptop saya Acer ini memori 4 GB, sistem type Windows 7-nya 32 bit teman-teman. Punya saya ini. Ya. Windows 7 Ultimate Service Pack 1, memori 4 GB, kemudian prosesor Core i3, tapi ini Windowsnya 7. Kita buktikan apakah di Windows 7 Dapodik 2021 bisa apa enggak. Nah, kita lihat. Ternyata ini lancar ya, jalan terus seperti ini. Ikuti terus, kalau ada error-error dibaca apa errornya. Seperti itu. Nah, ternyata kalau saya lihat di tempat saya ini adalah lancar, teman-teman ya. Oke, tips sambil menunggu selesai install, yang penting laptop Anda itu adalah sehat. Sehat dalam hal ini nggak harus sama virus aja, kadang-kadang aplikasi-aplikasi lain yang bentrok. Contoh yang biasanya pengalaman saya selama ini dampingin di teman-teman PAUD, kalau pakai versi installer, yang terbanyak itu bentrok dengan aplikasi misalnya game. Kemudian aplikasi-aplikasi misalnya manajemen apa gitu ya. Nah, pastikan tidak crash atau bentrok. Terutama yang laptopnya sering dipakai anaknya untuk bermain game. Nah, itu disarankan kalau bisa dihindari ya. Karena selama ini pengalaman saya begitu diinstal dengan aplikasi-aplikasi lainnya, terutama yang berbau standalone itu yang terinstal di laptopnya, itu biasanya akan terjadi masalah ketika nanti pengerjaan. Yang kedua, terjadi masalah ketika sinkron. Itu yang utama di sana. Kenapa? Ya itu tadi saran saya. Makanya ketika Anda menginstal Dapodik, installer ini pastikan laptop benar sehat. Sehat ini bukan hanya virus, tapi ya itu tadi aplikasi-aplikasi lain yang sekiranya nanti bentrok, kalau bisa ya jangan diinstal jadi satu di Dapodik ini. Kalau memang laptopnya untuk dipakai Dapodik seperti itu ya teman-teman semua. Ini saya buktikan ya. Saya install Dapodik 2021 di laptop Windows 7. Karena secara secara website ini di Dapo, di dashboard ini tadi, secara keterangan kalau saya ngomong di unduhan, secara teknis di sini sudah dijelaskan, dirilis tanggal 19 Juli untuk Windows XP Vista. Ini lebih lama dari punya kita, punya saya. 7, 8, 10 bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi secara teknis mestinya kalau laptop kita sehat, tidak bermasalah, saya yakin Windows Anda bisa diinstali. Ini contohnya punya saya ini ya. Untuk maaf. Untuk spesifikasi seperti yang di panduan tadi ya.
Jadi kalau untuk spesifikasi seperti panduan tadi ya tergantung keuangan Anda. Jadi jangan terlalu maksa jika memang lembaga Anda belum punya uang untuk beli Core i3. Tapi paling tidak laptop yang sekarang ada itu tolong dioptimalkan ya. Jadi dicoba dulu. Kalau seandainya sekarang diinstal bisa ya gak usah di upgrade. Pesan saya pastikan yang penting itu Windows-nya sehat. Seperti itu aja. Ini hanya rekomendasi. Rekomendasi maksudnya adalah dari Kementerian Pendidikan tuh biar dalam mengerjakan Anda itu lancar, nggak lemot gitu ya, nggak lambat. Itu maksudnya dari rekomendasi. Rekomendasi ini bukan wajib ya teman-teman. Jadi tolong jangan menangkap makna rekomendasi ini dengan harus beli laptop. Ya. Jadi kalau memang lembaga nggak mampu beli laptop seadanya sekarang, belum bisa beli laptop ke Core i3 ya sekarang mending laptop yang ada dipastikan sehat Windows-nya, kemudian harddisknya cukup ya, harddisknya berapapun, yang penting C-nya masih bisa menampung untuk ditambahi aplikasi Dapodik. Memori ini yang disarankan menjadi 4 GB, itu harapan saya. Nah, coba lihat. Punya saya ini mengakhiri pemasangan Dapodik, berhasil memasang Dapodik di komputer Anda. Terbukti bahwa laptop saya Windows 7 32 bit ini bisa diinstal. Jadi saya bisa memecah animo bahwa bahwa Dapodik 2021 harus di Windows 10 bisa saya patahkan. Saya bisa menginstal di Windows 7 nyatanya. Nah, oke, ini centang, lihat-lihat nih, kemudian membuat shortcut, saya selesai. Oke, ini dijalankan langsung ya. Dan lihat, ini tampilan aplikasi Dapodik versi terbaru 2021. Bisa kan ya? Bisa? Nah, ini terbukti bahwa Windows saya 7 bisa melakukan instalasi dengan versi 2021. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang di rumah ya. Windows 7 sebenarnya bisa. Cuma pastikan Windows 7-nya sehat. Dan kalau bisa memorinya 4 GB. Itu aja pesan Kak Sela. Oke, terbukti ini. Saya buka lagi ya. Nah, ini bisa, gak ada masalah. Dan saya pakai Google Chrome perambahnya ini. Google Chrome ya, terbaru. Ini sudah saya update tadi. Panduannya sudah saya jelaskan. Oke, semoga sedikit sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang di rumah. Semoga panduan ini bermanfaat dan penjelasan Kak Sela bisa terima. Gak usah khawatir, gak usah gugup. Yang penting apa yang sekarang ini ada, laptopnya dioptimalkan ya. Semoga sharing-sharing Kak Sela bermanfaat, sedikit bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah subscribe di channel YouTube-nya Kak Sela ya. Anda dengan subscribe sama dengan mendukung Kak Sela dalam membuat dan terus sharing dengan Bapak Ibu semua ya. Dan terima kasih juga yang sudah like di Facebook-nya Kak Sela, fanpage-nya Kak Sela ya. Dan juga yang sudah share beberapa tutorial ini silakan secara halal, sah, silakan boleh di-share kepada siapapun yang memerlukan tutorial ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Kak Sela. Untuk selanjutnya saya akan bahas bagaimana aktivasi Dapodik termasuk bagaimana verbal dari akun operator. Dari Kak Sela itu dulu. Semoga sedikit sharing ini bermanfaat untuk Anda semua. Semoga tutorial ini bermanfaat dan silakan boleh di-share. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, jangan sungkan-sungkan untuk komentar pada kolom video tutorial Kak Sela di bawah. Terima kasih banyak. Sukses selalu untuk kita semua. Salam satu data menyambut Dapodik 2021. Salam satu data Dapodik Indonesia. Dadah.